wabarakatuh. Filsafat bisa dijelaskan sebagai suatu kebijakan hidup. Filsafat adalah ilmu yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji permasalahan umum dan awal atau mendasar mengenai berbagai persoalan, seperti halnya pengetahuan, ekstensi, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah-istilah filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani atau filosofia dan filosofos. Philo artinya cinta dan sop artinya kebijakan, pengetahuan, dan hikmah. Jadi filsafat merupakan sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan perkataan. Menurut Aristoteles, salah satu pengertian filsafat itu adalah suatu ilmu yang meliputi keilmuan. Nomor 2, bagian A. Filsafat berasal dari suatu kebudayaan tentang pewarisan kisah-kisah dalam bentuk dongeng tahayul yang diceritakan turun-temurun kepada masyarakat pada suatu daerah, di mana sebiadabnya suatu daerah pasti memiliki kisah, dan kisah-kisah tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi suatu kepercayaan yang diyakini memiliki kebenaran di dalamnya yang mendorong kemasyarakatannya untuk mencari suatu kebenaran tersebut. Kisah-kisah yang diwariskan. Bagian B, ilmu. Pengetahuan secara bahasa bisa diartikan sebagai memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan, katanya ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat pengetahuan masalah-masalah sosial dan sebagainya. Bagian C, aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengungkapkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ideal. Pokok pemikiran idealisme ialah meyakini adanya Tuhan sebagai ide tinggi dari kerajaan alam semesta ini. Yang kedua, dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Ketiga, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Yang keempat, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma sebagai lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi manusia dan kehidupan. Kelima, idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah suatu yang muncul dan terlahir dari kejadian di dalam jiwa semesta. Keenam, menurut idealisme, tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf kehidupan rohani yang lebih tinggi dan ideal, serta memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Nomor 3, bagian A. Perkembangan filsafat barat dibagi menjadi 4 periodisasi, yaitu zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman abad modern, dan zaman abad kontemporer. Bagian B, merujuk dari suku filsafat, pendidikan Islam, kajian tokoh-tokoh pemikiran Islam, karya Suprapno. Berikut penjelasan mengenai Ibnu Sina dan sejumlah tokoh cendekiawan di bidang filsafat lainnya. Yang pertama, Al-Kindi, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Yang C, keutamaan ilmu belajar dan mengajarkan ilmu sangat penting dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Dalam Islam, keutamaan menuntut ilmu juga disampaikan seperti
Orang berilmu diangkat derajatnya. Orang berilmu adalah warisan para nabi. Orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Nomor 4, di sini diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud inilah yang menjadi pendidikan atau menjadi bagian filsafat menurut objeknya. Yang pertama itu umum, mutlak, kosmologia, antropologia, etika, dan logika. Nomor 5, filsafat itu berarti berpikir, dan berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir, artinya dengan bermakna dalam arti berpikiran itu ada manfaat, makna, dan tujuannya sehingga mudah direalisasikan dari pikiran itu karena sudah ada tujuan dan acuan yang pasti, sudah ada planning dan sudah